Dalam dunia sepak bola modern, setiap transfer besar selalu menjadi pusat perhatian. Apalagi jika melibatkan klub sebesar Arsenal yang selama ini dikenal sangat berhati-hati dalam menggelontorkan dana untuk satu pemain. Musim panas ini, sorotan publik tertuju pada sosok Victor Gyökeres. Striker asal Swedia itu resmi direkrut dari Sporting Lisbon dengan mahar fantastis, yakni 60,2 juta pound sterling atau setara 65 juta euro. Rekam jejaknya musim lalu sebagai salah satu penyerang paling produktif di Eropa membuat banyak pihak percaya Gyökeres adalah potongan puzzle yang selama ini hilang dalam skuad Mikel Arteta. Namun, alih-alih langsung menjawab ekspektasi, debut Gyökeres di Premier League justru memunculkan tanda tanya besar. Striker anyar berharga 64 juta pound itu tampil datar saat The Gunners menang tipis 1-0 atas Manchester United. Ia hanya mencatat 21 sentuhan bola tanpa tembakan tepat sasaran sebelum ditarik keluar pada menit ke-60. Performa tersebut memicu perdebatan di Inggris. Jamie Carragher pun meragukan Gyökeres akan jadi pilihan utama Mikel Arteta, terutama di laga besar. Menurutnya, Kai Havertz akan kembali dipercaya sebagai starter saat menghadapi lawan-lawan berat seperti Liverpool, sementara Gyökeres mungkin lebih banyak dimainkan di pertandingan level menengah. Jika jujur, saya pikir mereka akan kembali ke Havertz di pertandingan besar. Minggu depan mereka menghadapi Leeds, tapi minggu depannya melawan Liverpool. Saya akan sangat terkejut jika Havertz tidak bermain, tegas mantan bek Liverpool tersebut. Namun, Gary Neville punya pandangan sebaliknya. Ia menilai kritik terlalu berlebihan dan justru melihat potensi besar dari striker Swedia itu. Jujur saja, banyak orang mengkritik performanya melawan United, tapi saya melihat ada kilasan bahwa dia akan merepotkan banyak bek tengah, ujar Neville. Ia bahkan menyarankan Arteta mencoba skema yang menggabungkan Havertz dan Gyökeres, apalagi melihat Gabriel Martinelli yang sedang menurun performanya. Di sisi lain, kritik tajam juga datang dari Frank Leboeuf dan Rio Ferdinand. Leboeuf bahkan menyamakan Gyökeres dengan rekrutan gagal Manchester United, Rasmus Højlund, sekaligus mempertanyakan kesesuaian gaya mainnya dengan filosofi Arsenal. Saya harap dia akan tampil lebih baik dan mencetak gol, tetapi saya pikir Højlund lah yang direkrut Arsenal dan bermain melawan mantan timnya hari ini. Begitulah cara saya melihat Gyökeres hari ini. Saya sangat berharap dia tidak akan memiliki nasib yang sama seperti Højlund dan semoga dia bisa mencetak banyak gol untuk Arsenal. Tapi hari ini dia sama sekali tidak mendekati level itu, ujar Frank Leboeuf di ESPN. Sementara, Rio Ferdinand tak segan-segan memberi penilaian jujur soal debut Gyökeres. Ia mengaku meredam ekspektasinya setelah menyaksikan langsung performa sang striker. Tenang saja, saya sudah melihatnya langsung 2 kali dan saya menontonnya bermain untuk Arsenal melawan Man United pada hari Minggu, ujarnya. Ia juga menilai kontribusinya sejauh ini belum sepadan dengan harga mahalnya dan menegaskan Gyökeres harus segera meningkatkan performa agar tidak terjebak dalam label flop di awal karirnya bersama The Gunners. Saya belum melihat cukup banyak hal yang membenarkan mengingat penampilannya melawan Manchester United yang disfungsional, tegas ex-bek Inggris itu. Meski banjir kritik, Arteta sendiri memilih membela anak asuh barunya. Ia menilai Gyökeres sudah bekerja keras terutama dalam pressing, hanya saja tim gagal memberinya suplai bola matang. Sang pelatih menegaskan, kemenangan di Old Trafford tetap menjadi awal positif untuk perjalanan striker barunya. Dia melakukan banyak hal dengan baik, terutama dalam pressing tinggi dan ritme permainan yang kami minta. Dalam situasi akhir, dia tidak mendapat banyak peluang karena kami gagal memberikan umpan terobosan, tapi secara keseluruhan, meraih kemenangan di kandang MU untuk debutnya bersama Arsenal adalah awal yang baik, tegas Arteta. Dukungan juga datang dari legenda Arsenal sekaligus kompatriotnya, Freddie Ljungberg. Ljungberg mengakui bahwa ini adalah sebuah hari yang berat di tempat kerja bagi Gyökeres, tetapi ia sangat meyakini sang striker punya kualitas yang dibutuhkan. Meski mengakui debut Gyökeres mengecewakan, Ljungberg optimistis ia bisa mencetak sekitar
sekitar 20 gol musim ini asalkan cepat memecah kebuntuan. Saya pikir dia akan mencetak sekitar 20 gol musim ini jika dia bisa memecah kebuntuannya lebih awal, ujar Ljungberg. Sementara itu, Roy Keane memberi perspektif berbeda. Menurutnya, pemain bertubuh besar seperti Gyökeres memang membutuhkan waktu adaptasi lebih lama, terlebih ia sempat terlambat mengikuti pramusim. Keane menilai kondisi fisik yang berat membuatnya butuh lebih banyak waktu untuk mencapai performa terbaik. Ketika Anda adalah pria besar yang kuat seperti itu dan Anda melewatkan pramusim, terkadang Anda butuh sedikit lebih banyak waktu untuk mencapai kecepatan penuh, kata Keane di Sky Sports. Chris Satu juga menambahkan bahwa masalah justru ada pada minimnya suplai dari lini sayap, bukan pada kemampuan Gyökeres. Secara keseluruhan, debut Gyökeres memang jauh dari ideal, tetapi baik Arteta maupun sejumlah legenda menilai masih ada alasan kuat untuk tetap percaya bahwa ia akan memberi dampak besar bagi Arsenal musim ini. Kini, Gyökeres punya kesempatan menebus debut mengecewakan itu saat Arsenal menjamu Leeds United di Emirates Stadium akhir pekan ini. Kepulangannya ke Inggris menjadi salah satu cerita besar musim panas 2025. Menurut lo, dengan harga selangit dan ekspektasi tinggi, apakah ia benar-benar bisa menjadi jawaban Arsenal di lini depan atau justru tekanan harga mahal akan menjadi beban yang menghambat langkahnya? Tulis opini lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka dengan video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.